وصحابة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار المهاجر مع رسول الله ثم إلى سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان عبد الشريف علي بن أبي طالب رحمه الله وجهه وزوجة رسول سيدة خديجة وكبرى أم النساء سيدة فاطمة الزهراء وزوجة رسول سيدنا حسن أنور وزوجة رسول شهيد الشهداء في كربلاء سيدنا الحسين وعربية نقل كيابان بن ملكان بن عباس خير القدرة ومشهد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حقيقة الدين الشيخ محمد بن تبري السمن المدني والشيخ نور العين والشيخ سبحان والشيخ عبد الصمد الرابط سنغول والأرض الله صاحب البلاد الشيخ مرتشد البنجري الشيخ عبد الله بن الشيخ أبو بكر والشيخ أحمد بن الشيخ وأنا إسحاق الشيخ دهانا قال شيخنا أبي كار شريف مكر تميان وعبد الطريق وعبد الغني بن عبد الطريق وبسني بن عبد الغني بن عبد الطريق وشيخنا أولى وسلطان سريان وسلطان سريان ساكوين والشيخ سوري متشهد محمد بن عباس باسم باسري والحبيب زيني أبو بكر والشيخ محمود والشيخ أحمد وعلى الشيخ عيسى والشيخ دهانا قال الشيخ وعليك بلا شيخ سلام الله بكرة بلا شيخ زين الله بلا وعليك بلا شيخ Hai Abah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Syekh Haji As-Sarahad wa Syarif Ahmad Muhajir Hayat Al-Qasim wa Al-Khamil wa Wali Awal Musallam Al-Qais Syekh Muhammad Hafiz Syamam Ila Syamam Al-Rahman wa Bisir Syekh Syekh Al-Madinah Abdul Khusus Syekh Majum Allah yu'id darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim wa anwarihim wa ulumul manfaati fi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وجزائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين syahidan saya kalau nona dapat gambar di sini nah adalah sebab adalah sebab yang demikian itu sekaliannya karena kurang iman mau disamalan sifat yang ulangi sedikit sifat yang maulah kita tuh membatalkan besan sampai lawan Allah atau menahan sampai kepada Allah sampai itu semalam Bapak definisikan apa ya definisinya definisi yang standar aja Bang ngasih semalam tak kalau istilah ulama-ulama tasawuf itu sampai itu orang ahli ma'rifat itu sampai istilah dari tasawuf tapi bahasa yang entengnya gasan masalah sampai itu rasanya sama ini Bang nah kalau lihat seberataan yang di alam nih ingatnya Allah semalam dicontohkan pulang masalah yang daun bertasbih dan lain-lain itu kan nah, orang yang memang melihat kaum kebesaran Allah di dalam ciptaan tuh nah istilah sampai itu secara bahasa mudahnya kayak itu cuma di kalangan sufi atau di kalangan ulama tasawuf sampai itu diistilahkan sesuatu yang besar nah luar biasa makanya sama di bawah sampai pendapat Imam Ahmad Ibnu Athaillah bahwa
orang terbuka hijab melihat Allah atau mengenal Allah lebih utama daripada terbuka hijab melihat malaikat atau melihat jin kan kayak semalam. Karena lebih manisnya melihat Allah gitu. Sifatnya gitu. Nah, jadi yang maulah orang tuh tahalang dari melihat sesuatu tuh hakikatnya Allah tuh. Nah, semalam kita bahas adalah sifat malas. Habis itu apa al-kasal sifat mana tadi? Nah, kasal maka tiada ini kasal sudah lewat. Nah, artinya segan, koler. Habis itu malalnya segan kasalnya koler, malalnya muyak. Sebutingnya ada lagi fatur. Sirin menyambatakan apa ya, udah lemah keinginan tuh, ada kuat semangat. Ini kita benar nih. Nah, tiga macam nih yang maulah atau yang jadi penyebab orang itu susah sampai kepada Allah. Nah, adalah sebab yang demikian itu yang tiga tadi sekaliannya karena kurang iman dan dhaif yakin, lemahnya keyakinan dan buta mata hati dan mengikutkan nafsu akan hawanya atau mengikuti hawa nafsunya. Syaratnya jadi orang yang bisa tiga tadi nah cuma kayak apa memang akan dijawab bapak ada paham juga bapak tadi mengajarkannya kelas 10 hanya masuk tadi nah. Jadi ini bertakon pertanyaan itu simpelnya kayaknya dari kakak-kakak nih adalah apa ajarkan waktu koler-koler itu pertanyaannya. Ini membayangkan orang tuh kayaknya maksudnya waktu koler-koler tuh ada santai ada juga santai itu kan tentu koler kan orang melamun tuh lawan betafakur tuh ada sama yang betafakur tuh begawian ya walau duduk aja biar sekadar merokok biar sekadar mengopi tapi nya betafakur tuh begawian orang tuh kan maksudnya kada berdiam kosong daripada orang yang melamun atau yang kada mengaruan entah apakah lihat apa afdol ibadatu apa hadis ini afdol ibadatu tafakkur, paling afdol ibadah itu ibadah tafakkur. Di hadis yang lain Ghazali ini riwayatnya apa inna tafakkur sa'ah khairun min ibadi alfi sanah, berpikir satu umat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun alfi sanah. Jadi tafakkur itu kan sama lama-lama maksudnya. Jadi dipikir kakak-kakak ini kemudian kakak-kakak di zaman itu biasa lawan kada apa ya umut-umut tenang. Banyak kan pada umut-umut lah paling main game. Ada umut-umut Jepang ya ada menyabati kawan barang ya lah. Cuma kan itu tuh maksudnya bahwa kalau di hati tuh ada koler tuh yang menghalangi orang tuh sampai ke Allah. Kan ada masalah kolernya aja. Koler itu tanda kenapa jadi sampai koler itu kurang yakin. Ini bagian beratnya nah. Kenapa koler itu jadi sampai kurang yakin gara-garanya lamun kita nih koler misalnya pagi tuh gue bener gimana jangan disuruh untuk membaca amalan kamu sejam habis sembahyang itu mau digaulnya tuh gue bener soalnya mengenai kita nih lamun jadi bari misalnya ini contoh yang paling nyaman nah sholat fajar dia hadis Sayyidah Aisyah perawinya sembahyang fajar itu sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
di satu riwayat Sayyidah Hafsah, salat fajar itu salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di riwayat Sayyidah Aisyah sembahyang subuhnya. Allah alam, anggap kedua-duanya nah sembahyang sunat subuh. Iya juga kan, kalau menggawi sembahyang sunat pasti menggawi sembahyang subuhnya kadang mungkin mau menyunat kadang subuh lagi kan. Iyalah. Nah riwayat Sayyidah Hafsah salat sunatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya atau cuma karena kitanya kebiasaan kada tapi yakin tau, maksudnya rasanya baik kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya itu nah kada apa ya, kada tapi nyata tau. Jadi kita bisa kan tegawi ada tapi nyata. Nah coba kan diganti, nah coba diganti siapa yang hakun ini contoh aja lah dikira majikan yang juga kan jangan ada yang bisa dikarenain bujuran bang. Siapa jarang kau bangun jam 3 lembah bangun jam 3 tuh jangan sembahyang 2 rakaat dapat diamond 1000 terbangun nggak? Kira-kira terbangun aja bisa terbangun bang. 1000 tuh apa dari kita aja 100.000 berapa? Aduh gitu lah. Atau kayaknya nah, tapi itu tadi itu di tingkat itu kan tuh nah orang yang ketujuh main game itu terbangun, apalagi sampai kayaknya nah misalnya siapa yang bangun jangan 2 rakaat, nah bangun jam 3 malam sembahyang 20 rakaat dapat iPhone 13 dia. Bangun iPhone 13 kalah. Padahal iPhone 13 tuh ada sebanding lawan dunia dan seisinya. Tapi kurang nih maksud ini nah maksudnya kenapa kita tuh muncul koler kira-kira kada yakin lawan buahnya nih. Padahal amunnya Allah berjanji kada mungkin dusta kamu. Tahu belah. Bapak lagi percaya janji Allah bang daripada janji manusia nih. Nah itu maksudnya. Misalnya Allah sampaikan misalnya di satu amalan itu bisa fadilat atau kadang bentuk amalan tak bentuknya tuh apa ini apalah yang kira-kira kita diteranjahi tak. Kalau amalan bisa tangan kita ambil bentuknya itu lain amalan tapi ada fadilat nah. Kenapakah kita kayaknya sama kayak sebut tadi maksudnya kenapa kada kuat ambil faktor utamanya itu jadi bang rasanya melihat akhirat tuh jauh lagi sedangkan dunia tuh rasanya dekat. Jadi lamun hurufannya tuh langsung kan. Jadi iPhone 13 tadi kang jangan pengumumannya di masjid pasar kan malam ini jadi adakan sembahyang wadah ulur jam 3 malam. Siapa yang kau menggawi 20 rakaat jar dapat iPhone 13 kira-kira berapa ya orang yang datang ya? 10.000 bisa ya sama. Kenapa jangan yang iPhone 13 kan jenai duit 50.000 aja gitu. 50.000 jahit bang, apalagi iPhone 13. Nah tapi Allah janjikan dunia dan seisinya sama itu. Tapi yang 50.000 tuh halal aja lah. Halal aja jangan disebutkan halal aja. Lamun nikah kada datang Haji Dagu kasihan membagi. Kemana ini membagi kan? Ayo coba kamu misalkan sini bisa harga 10M misalnya berapa zakatnya? Hah? 250 juta. Kalau 10M pada mungkin 10M. Kalau 100M sini 2,5M gaji zakat. Kalau 100M kada mungkin 100M. Paling kada sini itu sete awam. Amun sete 250 miliar je zakat coba pun boleh kada mambil umpat. Masih dan bilang di cucu-cucu aja duitnya.
Mana apa di sini membahagiakan? Nah itu jadi boneka tuh membantu ya aja. Sini jangan dia mengambil ya kan, siapa yang membantu ya kan ya. Jadi bagus aja itu. Kasihan. Jadi ada yang mengambil ya kan. Cuma itu deh, kita tuh melihat imbalan tuh lamun di dunia, kenapa rasa lebih kuat rasa kita lawan imbalan di akhirat. Padahal imbalan di akhirat itu lebih utama. Nah, minggu semua ada beberapa contohan apa Harith ibn Malik. Kalau kan minggu semalam berarti lawas tuh sudah bukan dia tahu berarti. Harith bin Malik itu ditakuni bagi Nabi, jangan bagi Nabi, ya Harith ibn Malik. Oh, kaifa asbahta? Kayak paham berikan wahai Malik, wahai Harith, kaifa asbahta ya Harith? Jangan Nabi kayak paham berikan wahai Harith. Nah, jawaban Sayyidina Harith bin Malik, nah jawabannya asbahtu mu'minan billah, kabarku beriman kepada Allah. Oh, ini kan ada lawan dilawan siapa? Lawan Majid nih. Ada itu di depan Majid? Ada kah? Ada kah? Kasih dia. Ada lah. Lawan siapa ya? Kepada teman kayak ada temannya di rumah sini juga sih. Yang apa? Ka'ani anzur ila ar-rahmani barizat. Aku yang mau Majid juga gitu nih. Di minggu semalam minggu semalam guys aku. Yalah, kani anzur ila ar-rahmani barizat. Di sini nah, jangan Sayyidina Harith di posisi ini nah, aku melihat arsy-Nya Allah. Ka'anni anzuru ila arsy rahmani bariza. Nah ini di belakang hadisnya tuh Sayyidina Harith itu menyatakan, aku jar Sayyidina Harith saat ini melihat orang di dalam surga lagi ziarah ke saudaranya yang lain, dan saat ini aku melihat orang di dalam neraka disiksa. Padahal neraka belum diisi, surga ini belum diisi. Ini diterjemahkan bubuhan ahli tasawuf kasab isi. Padahal maksudnya Sayyidina Harith itu daripada lekatnya perasaannya lawan akhirat tuh sampai-sampai rasanya akhirat tuh di depan mata lebih dekat daripada di dunia ini. Janji Allah tuh lebih pasti terjadi daripada janji di dunia. Nah itu maksudnya daripada saking dekatnya. Jadi misalnya ikam nih puasa, lalu karena puasa muntung nih bau, tapi perasaan yakin nih kan bau muntung bau nih karena di akhirat diganti lawan bau kasturi, yakin nih dalam hati seolah-olah kan ada masalah sama sekali dengan bau tuh. Tapi kan ada juga kalau ada masalah dengan kawan bersusu, itu kan jangan juga ini kawan mau mati kawan. Kadang kayak itu juga cuma perasaan kita yang waktu dapat satu ujian dengan muntung tuh bau saat puasa tuh rasanya terbayar karena yakinnya kita bahwa buahnya di akhirat karena Allah gantikan itu dengan kasturi. Nah itu maksud dari kurangnya yakin, dhaifnya yakin, lemahnya yakin, dan buta mata hati. Nah kenapa jadi buta mata hati? Sini sambat kayak itu sebab Harith tadi itu Nabi sambat dan Nabi samatkan gelar negasan Harith bin Malik, abdun nawwarallahu qalbah arafta falzam. Ikam ini wahai hamba, abdun nawwarallahu qalbah, hati kamu itu bercahaya. Nawwarallahu qalbah arafta falzam. Arafta falzam. Arafta itu ikam sudah bermakrifat. Kalimatnya arafta, ikam sudah kenal. Falzam, maka lazimkanlah. Apa yang dilazimkan Harith bin Malik di tempat ini, melihat arsy-Nya Allah. Di tempat ini melihat orang dapat ganjaran surga dan dapat azab neraka. Nah jadi dunia ini sudah merasa dekatnya dengan Allah dan merasa ganjaran yang baik dan ganjaran yang buruk. Ini arafta falzam, ikam sudah bermakrifat ya, maka lazimilah jam Nabi. Abdun nawwarallahu qalbah arafta falzam. Nah buta mata hati itu salah satu
lawannya tadi orang yang bercahaya nawwarallahu qalbah, hatinya bercahaya tuh lawan dari butanya mata hati. Nabi ada memberi definisi hati bercahaya tuh. Nabi beri klasifikasi 3 dalam hadis at-tajafi andaril ghurur. Orang tuh menyelamatkan diri dari tipu muslihat dunia. At-tajafi andaril ghurur wal inabatu ila daril khurud. Dan orang tuh berinabah tujuannya hidup tuh untuk kehidupan akhirat. Nyata wajib bahwa kehidupan dunia ini menipu, dan hidup di dunia ini tujuannya kesan hidup di akhirat. Wal inabatu ila daril khurud wal isti'dad lil maut qabla nuzuli. Orang tuh bersiap-siap sebelum kematian, bersiap-siap datangnya kematian sebelum kematian datang. Nah itu diingat itu, jangan takut mana mati tak. Hari apa ya, semalam Senin apa ada bakas apa kayak di Galil tahu juga. Senin itu jam 3 apa jam 2 kan pernah benar di kantong menyamak lah, udah sakit binak lah. Ini itu pas berapa jam 3 lah. Kalau kau bilang kan juga, bilang sedikit aja lah, duduk kok lah. Hendak dihinip juga nih kalau pindah habis umur nih. Berwasiat sunnah dan belum sempat lagi bangun ini juga. Apa aja? Sakit juga. Bisa apa anak dia kali itu juga. Dah aja selamat. Berwasiat juga. Ingatan aja hutang-hutang ulun. Kalau pindah habis umur, berangkat kenangan. Besok sudah bisa ada tuh bisa ada lagi. Yang habis umur habis tuh udah ada apa sudah dimajukan karena kawa, dimundurkan karena kawa, cuma salah namun kada berusaha. Kalau misalnya tangan nih tercocok pupaci belah di sini titikan darahnya langsung bersandar asyhadu alla ilaha illallah. Ya ini kelihatan aja darahnya nih orangnya nih itu tuh bawa ke rumah sakit boleh aja maksudnya yang itu kan kalau dia apa-apa lagi sudah memang dihadang ya. Diterima aja itu hanya Senin tadi kan, lupa ada turun Senin tadi sholat nggak tahu bergerak tadi, tapi diniati sudah seandainya dicabut Allah tuh hari itu Bapak dari segi diri itu menerima aja, cuma dari segi amal tahu aja kurang ya tadi kada cukup kayak kita nih tadi kada cukup lah. Bapak sekali kejadian di Banjar nah. Cuma pokoknya diterima aja nah kejadian kayak apa kan? Bapak suah lagi di Banjar tuh kan apa kan lagi guring nah guring tuh kan di tengah rumah, jadi Banjar tuh kan ada kamar-kamaran. Jam 2 tuh bangun kan, pas bangun jam 2 tuh sekalinya kan lihat apa-apa. Nah coba nih Bapak jepet-jepet mata nih bicara besar terus lihat apa-apa kan. Nah jurang lain tak masuk balai nih bucak nih diambil nih melihat itu diambil sana. Allah ambil melihat sudah diterima ya udah Bapak sudah juga Bapak sudah ber-15 tahun jualan melihat kan ada Allah sudah anak ambil diambil atas serai sudah Bapak sudah terima ya kan sabar dan begini apa menghadang ini tidak kau melihat nih malaman dah. Sekalinya menyala di belakang. Orang membawa api, bawa lampu lain, lampu zaman bahari yang minyak gas toh. Lampu seronging lah minyak gas toh. Astagfirullahaladzim, mati lampu sekali ya. Jadi kita melihat tadi mati lampu aja faktornya. Cuma Bapak kisah kan kawan-kawan itu maka juga suruh terserahkan. Dan curiga pajak lampu tuh saking kada terpikirnya tuh itu pajak lampu kan karena jam 2 malam lah kada melihat apa-apa hilang bang mata dikasih yakin tuh bincalak kada melihat apa-apa pajak apa ya tuh bincalak jurang bisa melihat apa-apa ini kamu peserahkan ya jurang sudah berapa belas tahun jualan dia melihat Tuhan ada kawan itu kan terserah Allah apa ambil kada lama sekitar 10 menit itu menyala orang di belakang naik tangga
membawa lampu habang dulu juga pada lampu soalnya. Ingat betul masnya. Cuma cerita artinya di masa itu tuh Bapak ada keberatan benar. Seandainya Allah ambil yang mana kayak mana. Dan yang menangguhkan sampai orang yang salib kepada Allah itu amat banyak juga. Nah, dan setengah daripadanya syirik khafi. Yang ini sifat jasad, nah sifat jasad asalnya mulai hati juga, koler, bosan itu mulai hati juga. Penyakit itu penyakit di dalam hati, cuma ini membawa ke jasad. Nah yang di sebelah sini kadang, di sebelah sini kadang membawa ke jasad, tinggal di hati aja amal nih. Kalau syirik khafi, ini jasad keempat. Kadang kawan disamakan antara amalan jasad dan amalan batin nih. Nah yang syirik khafi ini amalan batin aja khususnya. Syirik yang tersembunyi yaitu membangsakan tuh apa? Meniatakan, menandakakan, menujuakan, nah itu tadi. Menujuakan segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu kepada makhluk. Menandak, menujuakan, meletakkan, masalah. Tiada kepada Allah Ta'ala. Nah, disimpalnya nah. Karena hakikatnya segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala juga. Dan adalah segala makhluk itu seolah-olah adalah perbuatan Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan alat kita sedikit-sedikit enggak sedikit. Jadi syirik khafi itu simpelnya nah syirik maulah definisi dasar atau standarnya orang itu melihat gawean makhluk tuh ingat makhluk aja. Nah, Imam Ghazali mencontohkan kayak ini. Orang menulis tuh di kertas tuh, kayak itu nah. Samut tuh lihatnya yang menulis atau mulai tulisan tuh pulpen. Samut tuh lihatnya pulpen yang mulai menulis. Kalau orang tuh tahu, maksudnya kalau samut tuh tahu yang mulai tulisan tuh lain pulpen. Yang mulai tulisan itu yang mengikuti pulpen. Nanti Imam Al-Ghazali memberi contoh yang ini nah. Kalau kita ingat manusia nih nah, yang memberi kita duit itu abah. Namun abah tadi dia udah klasifikasi kayak pulpen. Yang memberi duit kita tuh abah. Padahal yang memberi duit kita tuh yang mengikuti abah. Kalau abah tadi pulpen berarti yang mengikuti pulpen Allah maksudnya. Kalau terlihat sampai ingat makhluk aja ini syirik masih. Nah, coba kita pukulakan ke sebelah tangan. Lihat di sini aja. Ziarah ke kubur wali. Kalau ziarah ke kubur wali itu melihat wali aja syirik masih. Kalau melihat wali itu orang nih, kalau di sini menyebutkan bahasanya alat. Ini wasilahnya Allah, mendekatinya ini mendekati Allah. Allah terus nih, kada ada orangnya, kada ada makhluknya tuh. Ini kada syirik. Tapi kalau habis ingat di makhluknya syirik. Ziarah wali, minum obat. Lamun kada melihat Allah yang menyembuhkan di obat syirik. Kayak apa aja. Bapak pendidik nah, ini kamu pendidik nah. Amin bang pada hulu. Pendidik bini bang. Amin. Awak sudah kayak apa amin ya. Udah matang aja tuh bisa laki kan. Kalau mendidik bini tak, kalau menyambat kita mendidik kitanya asli kita lain Allah yang membisaakan syirik makhluk ke makhluk ya lah. Kalau menyambat bini itu alim gara-gara didikan kita syirik berarti syirik HP kan. Kalau menyambat bini itu kada mau paham-paham gara-gara bini itu kada paham-paham berarti syirik. Karena bini masih ngerti bini aja. Bini kada paham, Allah kada paham, akan ujungnya mesti kasih itu lah. Membawa mengajar pendidik kita nih, siswa dilajari kada paham, sangit lawan siswanya, habis di siswanya aja, syirik berarti. Kalau melajari siswa kada paham, sarik, tapi tujuan sariknya tuh gasan
brainstorming nih, apa istilahnya kejut otak nih supaya kita takutan, tapi kita tahu paham kada paham pun Allah kada syirik. Nah jadi lain syirik itu pegawaian zahir yang menjadi patokan tuh hati nih kemana mandak kan pendidik. Nah misalnya nih karena terdapat siswa bercium tangan, menganggap di dalam hati bahwa mencium tangan siswa lawan seorang itu karena seorang dianggapnya melajarinya syirik masih. Nah, seberatan amalan kalaunya makhluk habis di makhluknya jadi syirik kafir. Karena sidin bagiakan tapi definisi standarnya kayak itu, sidin bagiakan karena ke apa itu ria, sum'ah, ujub, apa lagi? Ria, sum'ah, ujub, sombong, takabur. Sidinnya mandak kasih itu kainannya. Cuma selain dari itu kalaunya makhluk tuh habis di makhluknya syirik. Belabuh ke sungai, membari buaya, nah syirik apa ada? Syirik apa gimana? Tergantung alumnya. Iya. Tergantung hati. Kayak Pak, mau supaya kada syirik? Kainan namun misalnya orang hakikat dibaliknya sesekali misalnya lah kita andak bahwa Allah yang mampiakan, kita memberi aja, namun Allah juga mampiakan kan bisa memberi. Yang boleh hakikat ya itu kelakuannya pulang kada mengambil alatnya, kada mengambil wasilah maksudnya. Nah ini salah Jepang padahal karena orang yang ma'rifat itu inya kada melihat Allah dari Allah, inya melihat Allah itu dari alam. Ma'rifat itu maksudnya orang ahli tauhid itu melihat Allah dari kedirian Allah. Orang ahli ma'rifat itu melihat alam ini naga melihat Allah. Cuma amunnya di dalam ilmu ma'rifat yang kayak tadi maksudnya kayak belabuh tuh dinyatakan bahwa ini wasilah aja Allah yang punya. Karena mau terdapat orang ahli tauhid itu mau dari ahli tauhid. Amun Allah dia yang mampiakan kenapa jadi memberi buaya? Nah kita obat dah yang mampiakan obat ke Allah kan? Hah? Kenapa minum obat dia? Nah, mau di dalam ilmu ma'rifat Allah simpan sembuhnya dalam obat kan kayak itu. Tapi saat jarang ahli tauhid, kalau seandainya Allah hendak ampihakan kada minum obat, ampihlah. Amun ampih dia harus minum obat. Nah, karena kayak itu jadinya di dalam itu kalangan yang tauhid itu. Dulu Mark mau berjudi membahasnya Jerusalem, kenapa jadi tetap harus minum obat? Nah, kali Sidin jawab Sidin unda bungulai itu. Di obat itu ada unda bungulai aja. Yang Sidin maksudnya ada tajallinya Allah Ta'ala dalam obat kan kayak itu. Simpelnya kayak itu. Walau minum obat kada tentu ambil. Namun Allah kada tajallikan sifat sembuh di obat kada sembuh juga. Kayak itu juga dari buaya tadi semuaan yang bersifat makhluk kalaunya hati itu lewat daripada makhluknya kada syirik. Tapi lamun tertahan di makhluknya syirik. Nah syirik ini simpelnya kayak itu. Karena bubuhan Wahabi ini kada akun bertawassul Nabi ngesyirik ya. Karena menjadikan bersolawat ini. Nah, misalnya apa Sahibul Busra, apa solawat apa itu namanya? Ini Sahibul Busra lah. Ya lah. Sahibul Busra lah. Apa itu apa artinya apa? Solawat pemilik syafaat maksudnya. Busra itu syafaat maksudnya membawa kabar gembira itu membawa syafaat. Tapi kan aku ini syiriknya minta tolong lawan selain Allah. Jika kami tertolong Allah aja dinya akan yang nyemanda kan kayak itu. Padahal waktu inya membaca tahiyat tuh inya tuh betul bawa silah maksudnya bagi Nabi menyambut salawat. Habis itu apa tahiyat Assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, di situnya masih lagi dapat kebaikan dengan memuliakan baginda Nabi. Nah, itu kalau nyinya merasa dapat kebaikan hanya dengan memuji Allah, kenapa harus memuji baginda Nabi? Termasuk bersolawat lah. Tapi karena jawaban bubuhan Wahabi karena Allah suruh. Kalau itu karena Allah suruh, yang meminta syafaat ini karena Nabi suruh.
Nabi suruh tuh Allah yang suruh. Sebab Allah padahkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang terbersih dalam diri baginda Nabi itu bukan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi waktu baginda Nabi itu suruh minta syafaat lawan Nabi, itu Allah yang suruh. Bubun Wahabi ini kan anaknya kayaknya, misalnya dua riwayatnya, satu Anas bin Malik, satunya riwayat yang penjaga tenda baginda Nabi waktu habis menikah dengan Sayyidah Sofia. Yang penjaga tenda tuh dari Nabi, aku diberi wahyu oleh Allah, malam ini aku selamat, tinggalkan di tenda nih, kalau bisa dijaga, penjaga ajudan nih. Nabi masuk ke dalam kamar, ke dalam tenda, lalu Sayyidah Sofia, penjaga tadi masih berdiri di muka tenda. Keluar Nabi, waktu Nabi keluar, Nabi kan masih di sini, maka sudah dipadahi, kalau bisa dijagai, Nabi selamat. Alasan si penjaga tenda, ulun ya Rasulullah kada jaga tenda pian. Ulun di sini sebagai khadim. Kalau minta ambilakan sandal, ambilakan banyu, gesan wudu dan lain-lain. Mangales tapi tetap akan menjaga. Habis itu menyambat yang inya tuh karena memang takutan masih. Kalau ulun dah pian berteriak ya Rasulullah, ulun penggal kepala Sofia. Nah itu kalimatnya. Jadi jak Nabi, kekhawatiran ikam terhadap kulina harus kubalas apa hendak ikam. Jadinya kada perlu ya Rasulullah, ulun beriman aja sudah syukur. Dan Nabi kada juga tetap minta lawan aku. Permintaan orang tadi itu, ulun ya Rasulullah hanya satu surga dengan engkau. Dan Nabi bantu aku supaya ikam dapat satu surga denganku. Mintanya orang ini nah satu surga lawan Nabi ini minta syafaat. Iyalah, karena masa disampaikan itu orang tuh disuikong kan kada lah, inya tuh disiarkan karena satu orang menggawi, yang lain ini suruh mengumpati supaya minta satu surga dengan baginda Nabi kan lain kan. Anas bin Malik yang kedua. Jadi Anas bin Malik ini anak angkat baginda Nabi. Barian anak dari Ummu Sulaim. Anak angkat khadam tapi dibayarkan mulai halus terus jadi hadam mau 7 tahun ya, 6 tahun ya. Kakak kita nih umur 6 tahun dibayar, coba ya kita nih umur 6 tahun jadi diunjukkan di guru-guru ngajar guru gasan hadam pian mengalihidin deh umur 6 tahun basmi pahaminya segala macam benar ya. Ini Anas bin Malik dasar umur 6 tahun sudah jadi khadam Rasulullah. Daripada alimnya tuh Anas bin Malik itu mulai dari halus tuh diberkahi tuh. Sudah tua pertanyaannya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ayat turun surah Maryam, wa in minkum illa wariduha apa itu? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbuka hatman maqdiya. Dan kalian wa in minkum illa wariduha pasti akan melaluinya. Oh, ini neraka. Wa in minkum illa wariduha. Apa tadi? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbuka hatman maqdiya. Ini sudah ketetapan dari Tuhan engkau. Di dalam tafsir dikatakan ikam pasti melalui neraka. Dan ini ketetapan dari Tuhan engkau. Nabi turun ayat itu. Tapi tafsirnya Imam Nawawi pada akan tafsirnya itu kada masuk ke dalam neraka melalui itu Shiratal Mustaqim tuh. Wa in minkum illa wariduha, kan pasti melewati itu maksudnya Shiratal Mustaqim tuh. Kada seberapa masuk neraka kada. Tapi ayat itu keniscayaan bahwa seberapa orang itu pasti melalui neraka tuh. Dari ayat tadi. Turun ayat tadi itu Anas bin Malik bertakut, ya Rasulullah, karena di akhirat nih di mana ulun mencari pian aina ajiduk ya Rasulullah. Di mana ulun mencari pian karena di akhirat. Ini khadam Rasulullah sudah termasuk orang yang terjamin masuk dalam surga. Bertakun di mana ulun karena mencari pian di akhirat. Dengan Nabi cari aku di 3 tempat, al-khawd, as-syirat, wal mizan. Di dalam telaga, di jembatan dan di penimbangan. Cari aku di 3 tempat di Nabi. Supaya apa? Anas bin Malik mencari Nabi dapat syafaat. Ini yang mencontohkan khadamnya Rasulullah. Masa khadam Rasulullah maksudnya hendak mengambil
ay syafaat nih. Kita kada boleh maksudnya membunuh Nabi nih. Kita minta syafaat Rasulullah disambat syirik. Nah, kalau minta lawan Nabi itu habis di Nabi syirik tuh. Atau poinnya. Kalau minta lawan Nabi itu habis di Nabi syirik tuh. Kalau minta lawan Nabi itu pada hakikatnya minta lawan Allah pada syirik. Apa surah Kahfi tuh? Apa ada kala siapa Nabi Khidir panggil anakan apa laki ya gulamam faqatalah, inya bertemu dengan anak kecil faqatalah maka dibunuh. Habis itu Nabi Musa menakuni apa lau syi'ata, apa itu yang kamu perbuat ini perkara yang mungkar. Di ujung takwilnya dipadahkan wa aradna, kami Allah. Nah, yang membunuh siapa? Nabi Khidir. Wa aradna, kami Allah menghendaki. Kalimatnya kayak itu dalam tafsir tak? Kami Allah menghendaki mengganti anak ini dengan anak yang lain yang beriman dan sayang kepada kedua orang tuanya. Wa aradna, dan kami Allah menghendaki. Kalimatnya kada Nabi Khidir. Nabi Khidirnya kada ambil bagian. Padahal secara zahir Nabi Khidir yang memenggal. Nah, kasus bagi kalau Nabi Khidir yang menggawi perbuatan di dunia ini zahirnya jelas memenggal, dilihat bahwa itu perbuatan Allah, masa kada kau memuliakan, memuji baginda Nabi itu memuji Allah? Kan kada kau mandak itu orang. Wahab maksudnya, kenapa kita tuh kada mau syirik? Karena melihat setiap kali aulia Allah tuh melihat Allah di belakang. Setiap melihat baginda Nabi itu melihat Allah di belakang. Nah, kada mau syirik kalau kayak itu. Kita pasti mandak itu kada mungkin kada. Nah, sebab yang kedua di hadis Jabir tuh nah. Qala Jabir, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sebelum segala sesuatu itu dicipta, qabla asya nura nabiyyika, yang paling pertama diciptakan nabiyyika, nur nabi engkau Muhammad. Ini bisa ditafsirkan bahwa seberatan perbuatan yang ada pada Nabi itu terbit daripada perbuatan Allah. Makanya Nabi sampaikan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang terbersit di dalam hatiku ini bukan hawa nafsuku melainkan wahyu. Wahyu itu berarti Allah yang penggawe. Nah, kalau kayak itu berarti kada kawa disyirikakan melawan baginda Nabi itu mustahil. Sebab amal melihat baginda Nabi itu dari segi kudrat atau zatnya min nuri, dari segi perbuatan hati dan zahir juga min nuri. Nah kayak itu. Simpelnya kayak itu. Itu alasan kenapa kada mau syirik kawan baginda Nabi dan aulia-aulia Allah. Pokoknya lamun ta'andak makhluk ingat di makhluk syiriknya. Lamun ikam tamusakan ke Allah, apa aja gawiannya tetap jadi zikir, apa aja. Termasuk sekedar duduk tadi. Lamun ingat duduk tuh berpikir, ingat Allah yang mula berpikir, memikirkan yang lain, ingat Allah. Duduk, ingat Allah yang mula duduk, berpikir, ingat Allah yang mula berpikir, memikirkan yang lain, ingat memikirkan Allah. Habis sudah. Kalau kayak itu masuk ke dalam tafakurnya, zikir. Jadi amal biar berokok, biar nggak bisa bila dua bila. Berokoknya kayak itu tuh, kada sama lawan berokoknya orang yang kada kaita, nah itu. Tadi kalau 10 menyambat. Ada aja, pengen lagi bungut aja, berokok aja. Kenapa jangan apa gak mau merokok? Jawabannya mana? Kayak tahun aja pokoknya berokokan nyamannya jurang. Nyamannya jurang. Kalau sementara itu berusaha ini 4 dua kan pilih lah jurang. Kalau sementara itu kada kayak itu aja. Bapak jurang apa bedanya? Bapak Uya yang dosen UIN Bahari betul-betul nama guru tuh yang masalah berokok tuh. Dari sini berokok mana baiknya orang berokok bersyukur atau berokok ingat Allah, lawan kada berokok kada ingat Allah. Nah, jadi itu dosen itu nyebut kayaknya. Aku menyimpulkan di sini abang bersyukur sini lagi berokok aja ingat Allah kayak pas sembahyang. Jadi apa tahu nih kakak-kakak tadi? Ikam orang sembahyang aja ingat Allah lah. Namun kada ingat apa lagi berokok.
Kan nyamannya kayak itu. Di dalam mentah biasa ingat Allah, di dalam sholat nyaman membawa keluar sholat, termasuk sekadar berrokok. Nah itu tafakkur tadi. Duduk dia mendudukan Allah, yang mulai berpikir Allah, yang dipikirkan apa aja yang muncul Allah. Yang menamai kambing orang Banjar, orang Indonesia. Orang Indonesia yang mengilhami orang Indonesia itu menamai kambing Allah. Ya kayak itu lah. Yang menamai kutang anjing toh. Anjing atau kutang maksudnya. Lain kutang wah. Yang menamai kutang tuh, yang mengilhami orang kandangan menamai kutang tuh Allah. Kalau kayak itu ingat kutang, ingat Allah. Nah, ayo Pak, men. Apalagi di belakang kutang, bisa kucing bang. Di belakang kutang. Nah itu tuh. Ingatan nah itu. Jadi menghadap, jadi akan ini amalan. Jadi akan amalan minimal 5-10 menit sehari. Tafakkur nih nah, mengingat Allah di dalam duduk. Kadang gue apa tuh? 5-10 menit sehari. Bapak mau mulai kegiatan tuh pagi sebelum ke sekolahan lawan anak guring. Bapak sawat akan biasanya 5 menit sampai 10 menit. Dan sekadar duduk. Amalnya lagi pagi itu pas lagi udah kegiatan apa-apa biasanya sawat 2 bilah jatahnya bapak itu. Bentar akan ceramah kah? Sambil memikirkan apakah itu. Maka wajib kembali berlakukan kita kegandangan si Anu yang mulai menggandangi Allah. Wah makin kuat makin mingat kan. Nah itu aja kau aja boleh aja tak maksudnya semakin rancak ikan membulikakan semakin tipis ingat lawan si Anu tuh. Kayak itu rumusnya. Kalau masih kuat lagi ingat lawan si Anu tuh berarti terkurang kami ingat Allah. Kan terbulik. Lamun nih gimana nih sudah kawinnya. Rambut tuh nih gimana? Lamun kuat banget kamu membulikakan lawan Allah kan jadinya. Semua terasa lah. Bujur-bujur. Nah coba ya, ingat akan bujur kamu kuat benar membulikakan kan jadinya. Semua bener semua bang nah. Amun nanggu-nanggu ini semua nah. Amun nangguhan nih. Kan di ujung pas ujung tuh nah yang model gantingnya tuh aja. Sudah ganting tuh kita ada bacaan kita kan boleh kata bacaan. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air manusia. Sebelum pas lagi ganting tuh baca itu sawat bilang kate alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara nya. Ada gitu bang. Kada kawan model lihat aja udah ada kawan. Ayo ada kawan. Menyamatakan membaca teh. Nah itu bisa diingatnya di ujung aja dan ingat Allah bisa di ujung aja. Lamun bepasang mulai belum tuh nah. Bepasang udah menyatakan nah menggawiakan Allah, menggerakkan dia makanan dan lain-lain tuh dihabiskan seperti pertahapannya tuh nah lagi mendatangi tuh ingat Allah terus kan jadi kan. Nah cobakan nah Bapak sudah mencobai. Jadi hikmahnya kita tuh diulah lupa dengan itu dan difokuskan kita di ujung aja diingatakan tuh supaya masih tergawe tadi. Makanya ini rumus culas kita nah jar ulama hakikat maksudnya nah siapa Fresyap salah satunya setuju ini nah dalam tafsir bahwa ada Ismul Azam yang tersembunyi, nama Allahnya ada yang tersembunyi di antaranya nih. Jadi kalau seandainya lupa game dia tetap ingat Allah. Lagi berkumpul tau lupa tuh bang Allah tetap ingat Allah. Sebabnya berzikir. Nah, itu terculasnya tuh. Tapi emang kada tahu kan kada jadi berzikir. Amun tahu bahwa berzikir tuh berzikir tuh nama tersembunyi dari Ismul Azam nama Allah ini jadi zikir. Nah itu. Jadi biar kayak itu yang model wah buirat ke pampihan kamu nang lula cibinya nah. Wah, lantak kawinan itu mudah-mudahan Allah nyaman akan memakai, nyaman akan ingat, mudah-mudahan Allah lepasakan dari penyakit hati ini, syirik khafi.
Amin amin ala hadhihi wa qulun bin salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Alhamdulillah kaka mazid rabbana hamdukan yang bagi jazika karim ala sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا اجمعين وازكى تحياتي وعصينا هذا الحبيب والمحبوب سيد المرسلين خاتم النبيين والنبيين وحبيبنا الشفيع والقلب وعين تدل صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم يا محاول الحال حول احوالنا الى احسن الاحوال نعوذ بك من حل تحريم النار. ربي يسر وتعسر بتمام بالخير يسر لنا عمرنا من راحتك في قلوبنا وابداننا يسر لنا عمرنا على جميع الحاضرين يسر لنا عمرنا في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم عمر أجسادنا بطاعتك وعمر قلوبنا بمحبتك وعمر أرواحنا بمعرفتك وعمر أشرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما تجعل اللهم فينا ولا منا ولا ما شقينا ومحروما ربنا اتنا في الاخره لنا عذابنا ودخلنا جنة مع الابرار برحمتك يا عزيز وفرح من سترك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم وسلم ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين رب العالمين. الله منكم.